Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Master Perdana Putra, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai kutipan dan daftar pustaka. Sebelumnya, video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung bahas. Kutipan dan daftar pustaka. Pada pembahasan kali ini akan dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama mengenai kutipan, yang kedua catatan kaki, dan yang ketiga daftar pustaka. Kutipan. Kutipan merupakan pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang lain, terutama saat ekspresi yang dikutip tersebut terkenal atau juga secara tersurat dihubungkan dengan kutipan sumber aslinya, serta juga ditandai oleh tanda kutip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan merupakan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Kemudian menurut Keraf, kutipan merupakan pendapat atau pernyataan dari seseorang yang didokumentasikan oleh orang lain. Fungsi dari kutipan. Yang pertama, menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Untuk kutipan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan suatu penggunaan kutipan yang digunakan oleh penulis dengan cara menulis kembali pikiran, pendapat, ide, atau gagasan orang lain yang sama persis dengan aslinya. Ciri-ciri dari kutipan langsung adalah tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip, menggunakan titik 3 berspasi jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan baik di awal, tengah, ataupun di akhir kutipan. Lalu menggunakan tanda sik apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya, dan menambahkan sumber kutipan dengan menggunakan sistem ABA, MLA, ataupun juga sistem yang berlaku lainnya. Untuk kutipan langsung dibagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung panjang atau block quote. Ada 3 jenis dari kutipan langsung panjang. Yang pertama, APA style atau American Psychological Association, yaitu apabila panjang kalimat yang penulis kutip melebihi 40 kata. Kemudian yang kedua, MLA style, yaitu Modern Language Association, yaitu apabila panjang kalimat yang penulis kutip melebihi 4 baris. Dan yang terakhir, apabila si penulis mengutip sumber bacaan itu berjumlah 4 baris atau lebih, maka teks yang diketik pada alinea baru. Kemudian yang kedua, kutipan langsung pendek, yaitu kutipan yang mengutip sebuah sumber bacaan yang berjumlah kurang dari 4 baris. Teks yang dikutip tersebut dimasukkan menjadi bagian dalam tulisannya, serta juga sebagai kelanjutan tubuh tulisan, yang bukan merupakan paragraf baru, dengan menggunakan tanda kutipan berupa koma 2 di bagian atas, serta juga koma 2 di bagian atas kalimat yang dikutip. Contoh kutipan langsung. Seperti argumentasi merupakan suatu bentuk retorika yang berusaha untuk dapat mempengaruhi sikap serta pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Keraf 1983 halaman 3. Pada contoh kutipan ini, kutipan yang diambil itu bentuk langsung seperti apa yang ada di buku terbit yang ditulis oleh Keraf pada tahun 1983 pada halaman 3. Lalu untuk contoh yang kedua pun juga sama. Kemudian yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, atau pendapat orang lain yang kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Ciri-ciri dari kutipan tidak langsung adalah mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip, tidak adanya suatu perubahan ide pikiran dari pendapat yang dikutip,
disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip dan diakhiri dengan nomor kutipan tanpa tanda petik 2. Contoh kutipan tidak langsung. Yang pertama, seperti dikemukakan oleh Gary Keraff tahun 1983 halaman 3, kalau argumentasi itu pada dasarnya tulisan yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi keyakinan para pembaca supaya yakin akan pendapat penulis, bahkan juga mau melakukan apa yang dikatakan oleh penulis. Pada contoh kutipan ini, seluruh kalimat yang digunakan adalah kalimat asli dari si penulis, bukan kalimat dari bukunya Gary Keraff. Untuk contoh kedua pun juga sama. Kemudian yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki ialah daftar keterangan khusus yang ditulis pada bagian paling bawah di setiap lembar akhir bab karya ilmiah, baik itu makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Atau juga, catatan kaki merupakan keterangan referensi yang ditempatkan pada kaki tulisan atau teks karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, catatan kaki merupakan keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku, yang biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks, guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Kemudian menurut Keraff, catatan kaki ialah keterangan dari teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Fungsi dari catatan kaki, yang pertama, sebagai petunjuk yang berkaitan dengan sumber asli kutipan yang dicantumkan di dalam teks karya tulis. Yang kedua, untuk menjelaskan secara definitif tentang suatu istilah yang belum banyak dikenakan oleh banyak orang. Yang ketiga, untuk memperjelas yang berupa penafsiran atau keterangan lebih lanjut mengenai makna dari istilah dalam kalimat. Dan yang terakhir, sebagai bentuk penghargaan terhadap sumber yang telah dikutip. Catatan kaki berkaitan dengan teknik pengutipan pada kalimat langsung. Dalam pengutipan pernyataan dari sumber lain, maka perlu dijelaskan mengenai sumber kutipan tersebut. Sumber kutipan bisa dimuat dalam catatan kaki. Penulisan catatan kaki. Untuk kaidah penulisan catatan kaki, yang pertama, penulisan catatan kaki tidak boleh melebihi 3 cm dari margin bawah. Yang kedua, penulisan catatan kaki pada bagian setelah garis terakhir teks dalam jarak 3 spasi dibuat garis mulai dari margin kiri dengan panjang 15 ketikan huruf pika atau 18 ketikan huruf elit. Yang ketiga, catatan kaki harus diberi 2 spasi di bawah garis terakhir teks. Penulisan teks pada catatan kaki ditulis setengah spasi ke bawah sesudah nomor petunjuk dari nomor penunjuk. Yang keempat, antar baris pada catatan kaki harus diberi jarak dengan menggunakan spasi rapat. Sedangkan antar catatan kaki, jika lebih dari satu catatan, diberi jarak dengan menggunakan 2 spasi. Dan yang terakhir, setiap baris catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri atau sejajar. Isi dari penulisan catatan kaki, yang pertama, nama pengarang yang tidak dibalik. Kemudian judul buku yang dicetak miring apabila diketik dengan menggunakan komputer atau di garis bawah apabila tidak dengan komputer. Kemudian selain buku seperti artikel di majalah, koran, atau jurnal, judul sumber ditempatkan dalam tanda petik 2 dan tidak dicetak miring atau di garis bawahi. Kemudian yang ketiga kota terbit, yang keempat nama penerbit, yang kelima tahun terbit, yang keenam nomor halaman, dan yang ketujuh semua unsur tersebut dihubungkan dengan tanda koma, kecuali setelah kota terbit dihubungkan dengan tanda titik 2. Contoh catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki dengan satu pengarang. Contohnya, Khairil Anwar, aku ini binatang jalan, dalam kurung Jakarta titik 2, PT Gramedia Pustaka Utama, 1991 tutup kurung, halaman 4 titik. Jika terdapat 2 sampai 3 orang pengarang, contoh Sumi Winarsi, Frida Yulfika, Bagus Wicaksono, belajar bahasa Indonesia, buka kurung Bandung titik 2, Acarya, 2005 tutup kurung, halaman 32. Dan contoh yang ketiga, apabila terdapat 4 orang pengarang atau lebih. Contohnya, Mahmud Hidayat, DKK titik Bahasa dan Sastra Indonesia, buka kurung Klaten titik 2, Citra Aji Pratama, 2004 tutup kurung, halaman 45.
Kemudian dalam catatan kaki pun terdapat 3 singkatan. Yang pertama IBID, singkatan dari ibidem. Maksudnya adalah di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain. Contohnya, Goris Keraf, diksi dan gaya bahasa. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999, halaman 8. IBID, halaman 15. Berarti dikutip dari buku yang sama, yaitu buku Goris Keraf dengan judul Diksi dan Gaya Bahasa terbitan Gramedia Pustaka Utama. Hanya saja halaman yang berbeda, yaitu halaman 15. Kemudian yang kedua ada OPCIT, singkatan dari Opere Citato, yang artinya dalam karangan yang telah disebut dan diselingi dengan sumber lain. Contoh, Goris Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999, halaman 8. Lalu setelahnya ada catatan kaki lain. Ismail Marahimin, menulis secara populer, Pustaka Jaya, Jakarta 2001, halaman 46. Selanjutnya, Goris Keraf, OPCIT, halaman 8. Berarti, catatan kaki ini diambil dari buku yang telah disebutkan di atas yang telah diselingi oleh catatan kaki sebelumnya, yaitu Goris Keraf dengan bukunya Diksi dan Gaya Bahasa. Dan yang terakhir, LOCCIT, kependekan dari Loco Citato. Maksudnya di tempat yang telah disebut. LOCCIT digunakan jika kita merujuk ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut sebelumnya. Contoh, Goris Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999, halaman 8. Selanjutnya, Ismail Marahimin, menulis secara populer, Pustaka Jaya, Jakarta 2001, halaman 46. Sujito dan Mansur Hasan, keterampilan menulis paragraf remaja Rosda Karya, Bandung, halaman 23. Kemudian di sini ada Ismail Marohimin, LOCCIT. Maksud dari LOCCIT di sini adalah buku yang telah disebutkan di atas di halaman yang sama, yakni halaman 46, di mana sebelumnya sudah ada catatan kaki mengenai buku Ismail Marohimin yang berjudul Menulis Secara Populer. Dan selanjutnya, Sujito dan Mansur Hasan, LOCCIT, merujuk pada catatan kaki yang ketiga, ke mana halaman yang sama dengan yang disebut terakhir, yakni halaman 23. Kemudian bahasan terakhir ada mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Menurut Keraf, daftar pustaka didefinisikan sebuah daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang telah digarap. Fungsi dari daftar pustaka, yang pertama, menghargai sumber informasi, yang kedua, memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca, dan yang ketiga, menginformasikan kepada pembaca jika karya tulis merupakan hasil kutipan dari berbagai sumber. Contoh penulisan daftar pustaka. Yang pertama dari buku. Urutannya, nama belakang pengarang, nama depan bila ada, titik, tahun terbitan, titik, nama buku dengan huruf cetak miring, titik, nama kota tempat penerbitan, titik, 2, nama penerbit, titik. Kemudian, bila pengarang buku lebih dari 1 orang, maka nama pengarang kedua dan seterusnya boleh tidak dibalik dan ditulis apa adanya. Dan jika buku telah mengalami pengeditan, tuliskan edisi keberapa di dalam kurung setelah nama buku tersebut. Contoh, Cohen J. 1977, Statistical Power Analysis for the Behavior Science, Revised Edition, New York Academic Press. Kemudian yang kedua, Nurgiantoro B. 2001, Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra, Yogyakarta, BPFE. Selanjutnya, bila buku yang digunakan merupakan buku saduran atau terjemahan. Contoh, Osamu Dazai, 2020, Gagal Menjadi Manusia, terjemahan oleh Asri Pratiwi Wulandari, Tangerang, penerbit Mind. Di sini, jika yang digunakan adalah buku terjemahan
penerjemahan atau buku saduran, maka perlu dicantumkan nama dari si penerjemah buku tersebut. Seperti contoh yang kedua, Mondi Erwin 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, terjemahan oleh Bayu Erlangga, Jakarta, Erlangga. Kemudian selanjutnya, bila menggunakan beberapa buku dengan pengarang atau rujukan yang sama. Contoh, Ellis R. 1992, Understanding Second Language Acquisition, Second Edition, Oxford University Press. Maka untuk daftar pustaka yang selanjutnya cukup diberikan tanda garis bawah dan tahun itu diterbitkan. Seperti selanjutnya, garis bawah yang merujuk pada Ellis R. 1990, Classroom Second Language Development, London, Prentice Hall. Dan contoh yang ketiga pun juga sama. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari jurnal. Sama seperti pada buku, untuk penulisan namanya pun masih sama, dibalik dari nama belakang, kemudian nama depan jika ada. Diikuti oleh tahun, judul dari jurnal tersebut, dan ditambah dengan identitas lain jurnal, seperti nama jurnal, nomor jurnal, edisi, dan halaman. Contohnya, Firwan Muhammad 2017, Nilai Moral dalam Novel Sang Pencerah, karya Akmal Nasri Baskal, Jurnal Bahasa Sastra, nomor 2 edisi 2, halaman 49-60. Dan untuk contoh yang kedua dan ketiga pun juga sama. Selanjutnya dari makalah. Contoh, Rafika Angelina 2010, Globalisasi dan Perkembangan Teknologi di Era Modern, makalah. Jadi pada makalah, pada bagian akhir, setelah judul makalah, cukup diberikan keterangan bahwa sumber yang diambil adalah makalah. Kemudian skripsi. Contoh, Maria Anna 2007, Pandangan Umum Terhadap Politik di Indonesia, skripsi Depok Universitas Indonesia. Jadi, untuk penulisan daftar pustaka dari skripsi, bagian awal sama seperti buku. Hanya saja, setelah penulisan judul dari skripsi, setelahnya diberikan keterangan dengan ditulis secara miring bahwa itu skripsi dan diikuti oleh kota penerbit dan universitas yang menerbitkan skripsi tersebut. Kemudian selanjutnya koran. Contoh, Kasuryo Iza 2006, Banjirnya Penggunaan Internet, Kompas, halaman 60-61. Jadi untuk penulisan daftar pustaka dari koran, untuk bagian awal sampai judul sama seperti buku, yaitu nama pengarang yang dibalik, tahun terbit, kemudian judul. Setelah judul, cukup dituliskan nama dari koran yang digunakan dan diikuti dengan halaman artikel tersebut. Lalu selanjutnya ada majalah. Contoh, Rini Andini, buat masker sendiri dengan bahan utama stroberi, Jakarta, majalah Femina, halaman 45. Sama seperti sebelumnya, untuk majalah pun dari awal nama hingga judul dalam majalah masih sama seperti buku. Kemudian setelah itu diikuti kota terbit dan selanjutnya nama majalahnya dan halaman dari artikel yang dikutip. Untuk contoh kedua pun juga sama. Kemudian daftar pustaka dari kamus dan ensiklopedia. Contoh, Putra Henry 2000, Ilmu Geografi, Ensiklopedia Sejarah 200, halaman 301 sampai 308. Kemudian video atau wawancara. Rahayu Risa 2017, Kenangan Kemerdekaan, TVRI Jakarta 60 menit. Pada penulisan daftar pustaka yang bersumber dari video atau wawancara, pada bagian awal sama seperti penulisan pada buku di mana nama yang dibalik, tahun, dan judul. Kemudian diikuti oleh stasiun TV yang menayangkan, kota diambilnya wawancara tersebut, dan dituliskan pada menit berapa kutipan tersebut diambil. Lalu yang selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari dokumen resmi. Contoh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1994, garis-garis besar program pengajaran, bidang studi bahasa Inggris, Jakarta, Deptik. Pada penulisan daftar pustaka yang berasal dari dokumen resmi, yang pertama dituliskan adalah
nama dari lembaga yang mengeluarkan daftar pustaka, yang mengeluarkan buku tersebut, tahun, judul bukunya, kota, dan lembaganya lagi. Kemudian yang terakhir untuk internet. Contoh, Eko Budi 2016, dampak globalisasi di Indonesia. Link dari sumber, kemudian diikuti oleh tanggal diaksesnya link tersebut, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015. Sekian penjelasan materi mengenai kutipan dan daftar pustaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.